Halo Sobat Chemistry, selamat datang di podcast Sini sama HMK. Bersama saya, Dina Lestari, sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kehidupan mahasiswa kimia bersama narasumber kita yang mungkin Sobat Chemistry udah pada tahu semua nih. Coba dong Bang, boleh kenalan lagi namanya siapa dan dari angkatan berapa? Kenalan, nama saya Muhammad Taufik Faizi, biasa dipanggil Fif. Saya dari angkatan 2018. Terus saya sekarang lagi semester 7 ya, jadi doain aja bentar lagi mau lulus ya. Jadi mungkin tahun depan insya Allah. Sehat Bang? Insya Allah sehat. Mentalnya? Kurang tahu ya kalau mentalnya. Kayak semester akhir nih banyak yang dikerjain, jadi ya itulah. Semangat ya Bang ya? Siap. Oke, mungkin tanpa basa-basi kita langsung ke pertanyaan aja kali ya Bang ya. Mungkin ini pertanyaan yang sering banget ditanyain nih Bang. Kira-kira kenapa sih Abang itu milih jurusan kimia dan kenapa juga di ITERA? Kimia itu kenapa ya milih kimia? Sebenarnya dari SMA tuh udah belajar kimia gitu kan, karena di SMA tuh suka banget kimia. Jadi di SMA tuh sering banget ikut kompetisi gitu kan, karena dibimbing sama guru kimia kan. Nah, karena dari SMA itu udah seenggaknya punya modal gitu ya, udah belajar kimia lumayan banyak gitu. Jadi pengen masuk di kimia lagi gitu, karena jadinya nggak usah terlalu banyak waktu untuk adaptasi gitu kan, nggak usah terlalu banyak maksa untuk belajar gitu lah. Seenggaknya punya modal, jadi masuk kimia itu udah nggak terlalu berat gitu. Nah, kenapa masuk ITERA? Sebenarnya di awal itu saya daftar di ITB gitu kan, pilihan pertama itu ITB. Habis itu pilihan keduanya saya disaranin Unila sebenarnya sama guru saya waktu itu, tapi saya pengen nyoba yang baru lah, karena di ITERA itu kan angkatan pertama tuh tahun 2018 tuh. Jadi pengennya tuh walaupun nggak di ITB itu di ITERA, karena di ITERA itu kan nanti dosen-dosennya bakal masih dari ITB gitu. Jadi walaupun di ITERA tapi ngerasanya masih diajarin sama dosen-dosen ITB gitu kan. Jadi ada vibes ITB-nya lah gitu lah, jadi nggak terlalu kecewa kalau misalkan di ITB nggak keterima terus masuk ke ITERA, dan kebetulan di ITERA gitu kan. Jadi di angkatan pertama ini kan kayak biasanya sih lebih dikenal gitu kan, kalau misalkan gitu. Bisa jadi apa ya, legenda gitu lah. Jadi nerusin yang udah di SMA aja gitu ya Bang ya? Oh pantas aja nih teman-teman, di depan kita udah ada penghargaan yang olimpiade yang dimenangin sama Bang Rofik nih. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Jadi waktu pas zaman Abang masih sekolah itu Abang pasti pernah dong ngebayangin gimana sih jadinya mahasiswa gitu. Nah, ekspektasi sama realitanya setelah Abang jadi mahasiswa ini gimana Bang? Ekspektasi ya. Dida juga pasti dulu pernah mikir ya, kalau misalkan dia di kuliah tuh bakal lebih nyantai gitu kan, lebih bisa main kemana-mana bebas gitu kan, bebas banget tuh. Tapi ternyata pada saat udah masuk ke kampus ya, ternyata ya bertolak belakang gitu, ternyata bakal lebih sibuk lagi gitu. Apalagi ditambah kalau misalkan kita sibuk di organisasi gitu kan, di UKM ataupun di himpunan gitu, itu bakal lebih sibuk lagi. Terus tugas-tugasnya itu jadi lebih banyak ternyata ya daripada SMA gitu. Kalau SMA kan nggak terlalu banyak. Kalau misalkan di kuliah ini ternyata kuisnya tiap minggu gitu kan, terus juga tugas-tugasnya itu nggak cuman bikin nggak semudah di SMA gitu. Tugas-tugasnya bikin makalah, bikin presentasi, review jurnal dan lain sebagainya itu bener-bener lebih susah daripada SMA. Intinya beda banget lah dari yang dibayangin gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kalau udah masuk ya jalanin aja gitu kan ya Bang ya. Bener banget nih yang dibilang Bang Rofik. Untuk teman-teman semua yang kiranya masih SMA yang berpikir kayak kuliah lebih santai, lebih bebas gitu, ternyata enggak, memang kebalik, lebih sibuk, lebih ini. Nanti kalian akan ngerasain sendiri sih gitu ya Bang ya. Oke, next nih Bang. Seingat Dinda nih, waktu pas Dinda ospek itu kan tahun 2019 ya? Iya benar. Seingat Dinda Abang itu menang di OZT World tuh. Kira-kira boleh nggak sih Bang ceritain bisa menang itu dan berbagi tips nih buat Sobat Chemistry? Sebenarnya fun fact ya, dulu saya waktu ospek juga kayak Dinda, itu saya ngelihat dulu Bang Nawas yang dapat.
namanya Bang Nawasi, itu dapat juara 1 OZT waktu itu. Nah dari situ sih saya termotivasinya, kayaknya saya pengen deh kayak orang itu gitu, kayak Bang Nawasi gitu, bisa masuk gitu, bisa berdiri di depan terus bisa ngasih motivasi ke adik-adik tingkatnya gitu kan. Nah dari motivasi itu sebenarnya mulai ada niat gitu buat berusaha untuk mendapatkan pencapaian itu. Tapi ternyata pas awal-awal masuk kuliah tuh saya agak susah ternyata buat adaptasi tuh. Karena dibandingin sama teman-teman yang lainnya, kalau misalkan di kelas waktu masuk pertama kali kuliah, itu saya lebih pasif ternyata orangnya. Karena saya masih takut untuk bicara gitu ya, takut untuk ngasih pendapat gitu. Jadi pas dosen ngasih pertanyaan atau disuruh ngasih pendapat ke mahasiswanya, saya orangnya nggak berani jawab waktu itu karena pas awal-awal. Jadi mungkin di awal-awal agak susah sih, tapi lama kelamaan saya mulai beradaptasi gitu kan. Jadi lebih giat lagi belajar. Tapi walaupun gitu, sebenarnya saya juga nggak nyangka bakal dapet, karena ada banyak kandidat lain yang punya peluang yang sama gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa dapet ini kan. Jadi pertama kali buat kimia kan. Hebat banget ya. Kira-kira tipsnya gimana tuh Bang? Kalau tipsnya itu mungkin lebih ke gimana sukses TPB aja juga. Kalau sukses TPB itu intinya sebenarnya materi TPB itu kan masih ngulang lagi materi-materi SMA gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau persiapan TPB, seenggaknya kita ingat-ingat lagi tuh materi-materi SMA, karena nggak jauh beda kan, biologi, matematika, fisika, kimia gitu kan, masih diajari gitu di SMA. Jadi di TPB ini masih ngulang materi yang sama, cuman lebih dalam aja gitu. Jadi seenggaknya kalau misalkan kita masih punya ingat sedikit-sedikit ya soal materi di SMA, seenggaknya kita bisa beradaptasi lebih cepat, kita bisa paham lebih cepat. Selain itu juga mungkin lebih ke nyari komponen-komponen nilai. Jadi nilai itu ada UAS, itu kan, ada UTS, ada tugas, ada kuis, ada keaktifan juga gitu. Jadi kalau bisa dimaksimalin beberapa nilai sebelum sebelum UTS dan UAS gitu kan. Jadi UAS UTS-nya itu bisa lebih tenang gitu, karena kita punya modal. Misalkan kita di kelas tuh aktif, tuh bakal lebih dinotis sama dosen kan. Dosennya bakal punya perhatian ke kita gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada pemerataan nilai, misalkan tugasnya jelek-jelek terus diratain biar bagus, kita yang punya keaktifan tuh biasanya dikasih nilai yang lebih tinggi. Karena dikenal dosen. Gitu, karena dikenal lebih aktif, rajin gitu kan, dan punya wawasan gitu. Nah, terus kuisnya juga dimaksimalin, karena kan kuis kita bisa, kalau kuis kan masih bisa belajar dahulu kan, lebih singkat materinya, nggak terlalu banyak gitu kan, jadi lebih bisa dimaksimalin. Tugas juga harusnya tugas kan bisa dikerjain, dan itu kan lebih enak kan, karena kita bisa searching di mana-mana. Jadi maksimalin aja semua komponen nilai selain UAS sama UTS. Jadi UAS UTS-nya itu bisa lebih tenang gitu yang pertama, terus bisa lebih persiapannya lebih baik. Ini gitu sih secara umumnya ya untuk sukses TPB dan sukses kuliah. Oke, jadi intinya itu maksimalin belajarnya dan lebih giat lagi gitu ya Bang ya. Oke, next nih Bang. Kan Bang Rofi baru-baru ini baru selesai Sempro nih. Iya. Terus lagi sibuk-sibuknya nyusun TA gitu. Iya benar. Terus Bang Rofi juga kan masih aktif di organisasi, di himpunan gitu kan. Kira-kira gimana sih Bang cara Bang Rofi bagi waktu gitu? Sebenarnya saya masih belum bagus ya kalau misalkan ditanya atau dianggap sebagai seseorang yang punya manajemen waktu yang baik. Tapi mungkin kalau misalkan ngasih saran ke orang, biasanya kalau saya sendiri masih mengutamakan akademik ya. Jadi kalau misalkan mau melakukan atau mau ngerjain yang berhubungan sama organisasi, sama non akademik, biasanya saya kerjain dulu, selesain dulu akademiknya. Misalkan ada tugas, ada kuis, ada hal-hal yang berhubungan sama akademik, saya selesain dulu tuh sebelum ngerjain yang organisasi gitu. Terus biar kita punya waktu luang buat ngerjain organisasi, buat ngerjain masalah organisasi atau buat hal lain gitu. Pada saat kuliah itu kita lebih maksimalin aja. Jadi pas kuliah kita melatih dosen, kita jadi punya pemahaman materi yang lebih baik. Jadi pas setelah kuliah itu nggak lagi belajar yang banyak gitu.
kalau misalkan di kuliahnya udah memahami cukup banyak, jadi pas setelah kuliah itu belajarnya nggak usah terlalu banyak gitu. Nggak perlu ngulang lagi. Nggak perlu ngulang dari awal, bener-bener dari awal gitu. Jadi cuma nambahin dikit-dikit aja yang kurang paham. Jadi punya waktu luang buat organisasi gitu. Jadi kalau misalkan bisa dikerjain atau bisa dikerjain sekarang gitu, kenapa harus nanti? Terus kalau bisa dipahami sekarang, kenapa harus nunda-nunda buat memahami materi? Ini gitu ya. Dan sobat chemistry harus tahu juga kalau 24 jam itu banyak ya Bang ya. Iya. Jadi jangan takut kehabisan waktu gitu. Oke, baru-baru ini kan Bang Lopit abis sempro ya. Jadi mau ngucapin selamat dulu nih Bang Lopit. Terima kasih. Gimana sih Bang, boleh ceritain nggak prosesnya mulai dari registrasi sampai seminar? Oke, intinya sebelum registrasi kita harus punya topik dulu kan, topik kan. Jadi sebelum kita daftar syarat-syarat apa aja, pertama kita punya topik dulu, terus kita punya pembimbing dulu. Jadi kita dari topik itu nanti diskusin sama pembimbing. Itu mungkin nggak dilakukan di ITERA gitu, khususnya di kimia gitu kan. Apa ada bahannya nggak, terbatas alatnya atau enggak? Iya atau tidak? Iya benar, karena di ITERA kan masih baru kimianya juga. Jadi laboratorium masih belum terlalu lengkap. Alat-alatnya, instrumennya juga masih kurang gitu. Jadi diskusi sama dosen dulu, udah nentuin topiknya, bikin dulu dari latar belakang sampai bab 3 kan, proposal itu kan, bab 3. Dari situ baru nanti proposal itu jadi salah satu syarat di registrasi TA. Jadi registrasi itu ada itu dari proposal juga. Kalau misalkan udah mulai penelitian dari awal sebelum sempro, itu juga harus bikin laporan kemajuan penelitian gitu. Terus ada beberapa yang lain yang intinya kita harus punya topik dulu, nyusun proposal, diskusi terus sama dosen, jangan sampai miskomunikasi gitu ya. Terus sering-sering baca-baca artikel ilmiah atau jurnal yang berkaitan sama topik. Jadi biar nanti di sempronya itu punya wawasan yang luas gitu ya. Jadi pas ditanya-tanya sama dosen penguji itu bisa jawab gitu. Jadi sempronya lebih bagus. Ya udah mungkin itu aja sih. Jadi proposalnya harus benar-benar dipahami. Itu kunci utama buat sempro. Ya. Oke, gitu teman-teman. Oke, kalau dari yang Dinda dengar nih dari awal Abang milih jurusan kimia sampai Abang sempro ini gitu kan, kira-kira Abang punya keresahan gak sih? Kayak misalnya berpikir untuk pindah jurusan atau memang udah nyaman gitu di jurusan ini? Sebenarnya dari awal masuk sih nggak terlalu kepikiran kayak gitu ya, tapi setelah menjalani selama beberapa semester gitu ya, sampai semester 7 yang paling kerasa tuh rasa bosan sebenarnya itu. Karena kan dari SMA tuh udah belajar kimia aja gitu kan, terus masuk kuliah juga milih jurusan kimia gitu. Jadi kadang tuh yang paling dirasain tuh bosan belajar ini terus gitu, nggak belajar yang lain gitu. Jadi kan sebenarnya punya keinginan buat belajar yang lain gitu kan, karena aku punya hobi di desain gitu kan, video editing gitu. Sebenarnya nggak ada kepikiran sebenarnya mau pindah prodi itu. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan ada apa namanya, pas awal ada pilihan lain, bisa ada kemungkinan aku masuk di kafe. Pokoknya hubungan sama desain gitu, karena punya hobi jadi pengen aja gitu kan, belajar sesuai passion gitu kan, passionnya kan di desain dan lain sebagainya. Jadi mungkin keresahan lebih ke bosan itu sih. Jadi selama kuliah ini yang paling banyak dilakuin tuh gimana rasanya biar nggak bosan gitu belajar kimia gitu. Ya itu aja sih. Jadi pantesan Abang ini ikut bikin video-video gitu ya Maya. Karena itu dasar dari kerasahan itu, dari bosannya itu, biar nggak bosan lah, ada selingannya gitu. Oke, selanjutnya nih Bang. Dari yang kita tahu kan jurusan kimia ini prospeknya banyak nih Bang. Iya, benar. Nah, kira-kira Abang itu udah ada planning belum sih untuk kedepannya gitu? Kalau planning secara rinci sih nggak ada sama sekali, sebenarnya belum kepikiran bakal nanti tuh jadi apa gitu ya pekerjaannya. Tapi mungkin yang paling memungkinkan sekarang itu lanjut S2 sih, karena dari orang tua juga mendukung gitu ya, dari dosen juga banyak yang nyaranin lanjut S2 biar nggak sia-sia gitu belajar S1-nya di kimia gitu kan. Jadi ya mungkin insya Allah lanjut S2 lah. Apa nggak ngerasa bosan Bang? Nah itu dia. Makanya dari sekarang lagi nyari motivasi nih buat lanjut S2, harus lanjut S2. Jadi lagi nyari semangat dari sekarang, lagi nyari alasan buat belajar kimia lagi di S2 gitu.
Kira-kira mau di mana bang planningnya? Sebenarnya impian saya tuh pengen keluar negeri ya. Jadi biar apa ya, biar beda aja gitu kan. Kalau di luar negeri kan kesannya wow gitu. Terus juga pengen ngerasain suasana baru gitu kan. Kayak di Indonesia juga pengen ngomong bahasa Inggris tuh gimana sih sama orang yang beneran bisa bahasa Inggris gitu kan. Karena biasanya cuman nonton film gitu kan, atau apa ya, nonton YouTube gitu kan orang bahasa Inggris. Jadi pengen secara langsung gitu ngomong sama dosen yang bahasa Inggris gitu kan, belajar pakai bahasa Inggris itu gimana sih caranya. Pengennya sih keluar negeri ya, tapi kalau misalkan nggak rezeki ya di Indonesia oke, yang penting belajar gitu kan, belajar gitu. Semoga apa yang diinginkan Bang Lutfi terwujud lah ya bang ya. Oke, ini Sobat Chemistry, beberapa hal yang